Halo semuanya, hari ini gue bersama Ilham, seorang stand-up komedian yang akan cerita pengalaman horornya. Gue udah lama banget nggak bikin paranormal experience. Karena tiap kali gue bikin paranormal experience, gue takut. Karena rumah gue kan angker. Takut kayak ngundang gitu loh. Berarti malam ini akan ngundang lagi mungkin. Iya, takutnya, takutnya kan ada. Nggak lo ngapain, Ram? Nggak lo mau ngapain tadi? Pengen berantem. Oke, hari ini kita mau paranormal experience. Gua tanya Rais kan, anak-anak komik tuh ada yang punya pengalaman serem nggak sih? Soalnya kita udah lama nggak bikin paranormal experience. Terus Rais, kan gue ngobrol sama dia kan di meja. Rais langsung berdiri gitu, dia bilang, Ilham bang. Dia bilang gitu. Nah gue penasaran seserem apa nih ceritanya nih. Ini cerita apa nih? Kapan kejadian? Kejadiannya, gue kan dulu tinggal di kampung, Bang. Di mana tepatnya? Ya daerah mana daerahnya? Di situ lah ya. Di situ gue tinggal bareng nenek gue. Dan di rumah gue emang kata orang-orang Ngambil handphone. Ada handphone tadi. Handphonenya di sini. Itu tinggal berdua sama nenek. berdua doang sama nenek. Oke, rumahnya kayak gimana? Kalau bisa dideskripsiin. Rumah Jawa sih, Bang, yang nggak ada kamar-kamarnya, cuman kayak aula aja gitu, tapi banyak cagaknya gitu loh. Cagak tuh apa? Kayak Tiang-tiang. Oke. Ya, itu berdua tinggalnya di sana. Berdua, terus tanahnya lagi, lantainya baru peluran gitu. Oke. Pertama kali gua di kampung tuh waktu gua kelas 5 SD. Gue tidur sama nenek gua, Bang. Baru malam pertama gue tidur di situ udah ada tangisan bayi. Padahal di depan rumah gua rumah kosong, terus belakang rumah gua kebun. Ini rumah baru pertama kali ditinggalin, maksudnya gitu? Gua yang baru pertama kali Oke. tinggal karena gue dari Jakarta dipindah ke Berarti nenek itu selama itu tinggal di rumah tersebut? Lo masuk ke sana, di malam pertama lo tidur di rumah itu, ada suara tangisan bayi. Terus di depan rumah gue tuh ada rumah kosong gitu. Dan kata nenek gua, di depan itu emang sarangnya para tuyul main-mainan Oke. gitu. Kok nenek lo tahu? Nenek gua agak bisa ngeliat. Kalau malam tuh sering banget tuyul mainan mobil-mobilan lah. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak ganggu. Tapi pernah ada kejadian waktu sebelum gua sampai ada kejadian kakek gue meninggal. Pokoknya rumah itu dijagain orang. Kakek gue meninggal itu tepat di Selasa Kliwon. Oke. Selasa Kliwon kalau di kita itu adalah waktunya orang cari pesugihan. Jadi sebab itu kakek gue meninggal, kuburannya sama rumahnya itu dijaga orang 40 hari. Oke. Karena takutnya dari rambutnya atau air bekas mandinya atau darahnya itu disalahgunain sama orang buat pesugihan. Dan kuburannya pun juga karena takut diambil organnya. Soalnya banyak kejadian kuburan udah hancur, udah diambil organnya, maka dijagain orang terus. Dan ada di mana kejadian di mana kuburan kakek gua itu didatengin sama singa. Singa beneran singa? Bukan, singa yang Singa jadi-jadian? jadi-jadian. Oke. Itu yang ngeliat siapa? Yang jaga kuburan itu. Terus karena dijagain, dibaca-bacain, akhirnya singa itu cuma loncat di atas kuburan kakek Baca gua. Dibilang semua bisa jadi macan atau? Kebetulan sih ya. Oke, terus? Dan ada kejadian di mana di rumah juga dijagain sama orang. Dan ada orang yang ngelihat sekeliling rumah gua dikelilingin sama pocong, Bang. Oke, berarti maksudnya ini adalah kakek lo meninggal, banyak yang berusaha mencuri sesuatu dari kuburannya itu. Iya, karena meninggalnya di saat-saat orang cari pesugihan, Selasa Kliwon. Oke. Dan di rumah gue juga tuh, Bang, temen gue sering kesurupan, Bang. Oke. Tapi lo nggak pernah ya? Alhamdulillah sih. Oh, langsung. Dia nggak tahu cerita yang di ruangan ini ya. Di belakang kita persis itu ya. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Hah? Jadi Boa pernah main ke sini. Gue takut kejadian lagi nih. Wah. Udah. Ngambil handphone. Jadi Boa pernah cerita di sini.
Gue deg-degan gue anjir. Itu getar apa tuh? Si Boa kan pernah main kesini. Nanti lo puter ininya ya. Kan dulu mah sebelum rumah abang yang ini rumah abang yang sama bukan sih? Sama. Nah itu gue yang lama yang no. Nggak tahu, gue nggak tahu. Jadi di belakang ini kan kayu nih. Belakang itu persis rumah tetangga. Nah pas si Boa cerita dia ngelihat ada orang di bawah ya di kamar mandi ngeliatin dia gitu kan. Terus pas lagi cerita gitu tiba-tiba barusan bunyi nggak tadi? Bunyi. Denger nggak lo? Ya udah terusin. Jadi teman gue tuh suka kesurupan di rumah gue, Bang. Oke. Karena di rumah gue katanya di belakang rumah gue tuh banyak pocong. Jadinya teman gue nih agak sensitif lah. Setiap ke rumah gue pasti dia kesurupan gitu. Terus nunjuk pocong. Itu nunjuknya pas di kamar gue, Bang. Oke. Tapi lo selama tidur di situ nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Pas nunjuk dia pocong di situ, udah kamarnya gue tutup, udah gak gue tidurin lagi. Terus lo tidur di? Sama nenek gue lagi. Gara-gara itu doang? Karena kan takut kan, Bang. Yeah. Itu umur berapa sih lo? Hah? SD ya? Apa SD. Oke. Nunjuk-nunjuk pocong karena di kamar gue tuh pas banget di belakangnya kebon, terus ada pohon bambu gede banget gitu, Bang. Ya mungkin jadi sarangnya mereka kan. Ada lagi temen gue yang kesurupan di rumah gue manjat tiang. Kalau kesurupan itu maksudnya dia tuh jadi marah-marah kah atau jadi kayak gimana? Ada yang marah-marah, ada yang berubah jadi monyet. Dia kesurupan, tiba-tiba naik tiang, Bang. Tiang rumah gua. Yang kalau misalnya kita naik tuh biasa tuh nggak bakalan bisa. Oke. Tapi dia bisa gini, wah. Dan dia memang nggak atletis, nggak apa gitu? Enggak, Bang. Terus saya bilang, sekalian gentengnya benerin. Dan ada lagi di depan rumah, Bang. Teman gua kesurupan macan. Oke. Di belakang rumah, Bang. Terus teman-teman gue tuh nggak ada yang berani deketin. Akhirnya gue yang punya rumah kan modal bismillah lah ya. Pas gue samperin dia lagi makan kodok, Bang. Lagi makan kodok? Kodok yang jelek gitu loh, Bang. Yang ada lumpurnya apa segala macam. Terus udah dimakan, Bang. Abis makan kodok itu dia manjat pohon kelapa. Itu jadi apa ceritanya itu? Gak tahu, dia pertamanya macan tapi bisa manjat. Oh. Fusion kayaknya. Macan monyet. Tapi gue tuh awalnya gue tuh nggak percaya kesurupan awalnya. Sampai di SMA itu kelas 1, kelas 2 ada mahasiswa UI itu bikin skripsi soal menjelaskan kesurupan dari sisi psikologi. Terus gue kayak ngerasa bener nggak sih kesurupan ini? Kan dia bilangnya ada histeria lah apa segala macam. Sampai di SMA 70 waktu itu kesurupan massal beneran. Dan gue ngelihat orang yang abis lagi tidur gitu matanya melek sendiri terus pergi. Nah cuman yang bener-bener gue bikin kayak ini kayak beneran deh. Itu pas gue kerja. Gue ada dulu kerja di sebuah kantor di Jagakarsa. Terus di gudangnya itu ada orang kesurupan. Tapi dia tuh orang dari daerah. Kesurupannya bahasa Mandarin. Jadi dia jadi fasih bahasa Mandarin. Iya sekarang dia buka les jadi jadi percaya nggak percaya juga gitu loh maksudnya. Apalagi kalau lo bilang tadi jadi binatang, jadi monyet, jadi macan gitu sih make sense sih. Tapi anehnya kenapa lu nggak pernah itu doang? Lu nggak pernah ngerasa kayak berat atau mulai kesurupan lagi atau kayak gimana nggak? Berat mungkin karena gula ya, Bang. Tapi kata orang yang bisa ngelihat, gue tuh ada yang jagain. Oke. Yang jagain ada nenek-nenek. Mungkin setan-setan takut kan karena nenek-nenek kan yang jagain kan. Sungkan. Iya. Malah salim. Tapi emang gue nggak terlalu sensitif sih, Bang. Oke. Tapi emang di desa gue tuh banyak kejadian hal-hal yang mistis gitu. Kayak contohnya ada gundul pringis. Nggak tahu. Gundul pringis itu kepala ketawa. Oke. Jadinya ada warga di desa gue nih, malam-malam lah. Dia balik dari tempat kerjanya malam-malam. Di tempat gue itu banyak pohon kelapa. Pas lagi jalan,
ada pohon kelapa jatuh. Dek. Pas dia jalan agak lama sedikit, tiba-tiba dia yang ketawa. Dia tengok kanan kiri, nggak ada kan. Dia jalan lagi, ada yang ketawa lagi. Pas dia keliling lihat sekitar, dia lihat ke bawah, ada kepala gelinding ketawa. Kepala, beneran kepala? Kepala putus maksudnya? Gelinding. Oke. Makanya gua kalau pulang tuh, kalau ada kelapa jatuh pasti gue takut, gue lari gitu. Iya. Karena takutnya Itu kepala? kepala, Bang. Terus dipakai futsal nggak? Pernah sih 2 kali. Tapi ada nggak penampakan yang paling parah gitu? Gangguan yang paling parah apa? Kalau tadi kan, iya kayak misalnya kakek lo itu kan karena orang nyari pesugihan, terus ada yang kesurupan. Tapi kalau gangguan gitu, ada nggak? Belum ada, kayaknya per individu aja sih, Bang. Satu orang gitu. Dan ada kejadian di mana kejadiannya dari nenek teman gue, Bang. Nenek teman gue rumahnya sama teman gue tuh sekitar 1 kilo 2 kilo. Kalau orang di desa jarak segitu kan jalan aja gitu. Kejadiannya katanya jam 10 malam nenek teman gue jalan lah mau ke rumah temen gue. Habis itu ada orang naik motor nawarin, "Nek, mau kemana?" "Mau ke rumah cucu." "Ya udah saya anterin ya." Iya. Sepanjang perjalanan emang nggak ada ngobrol mereka berdua. Pas sampai di lokasi, nenek itu bilang, "Mas, stop," karena rumah cucunya masih ke dalam, nggak enak suruh nganterin sampai dalam kan. Pas nenek teman gue pengen ngucapin terima kasih, terus si yang Main apaan sih itu di atas? Bikin kaget aja orang tegang kayak gini. si nenek teman gue, "Mas, makasih ya Mas." Terus si yang punya motor tuh buka helm. Pas buka helm nggak ada kepalanya. Kepalanya yang jatuh itu berarti ya? Iya, makanya ketawa-ketawa, motor gue mana nih? Tapi kok ketawa ya? Oke. Tapi selain mistis, Iya. orang di sana juga ilmu-ilmu gitu, Bang. Oh, ada ilmu-ilmu juga? Itu berubah jadi apa aja tuh? Kan biasanya kan kalau ilmu kan dia berubah. Ada kejadian di mana kita ada musim maling. Jadi Kan kadang ada musim rambutan, ini ada musim maling. Oke. Jadi maling lagi rame-ramenya tuh, Bang. karena Karena ada ilmu-ilmunya gitu. oke. Terus hubungannya sama maling? Di tempat gue waktu itu ada maling. Heeh. Dikejar lah rame-rame sama warga. Orang itu masuk kebun. Oke. Dan pas sampai kebun, Berubah jadi pisang. bener, Bang. Enggak beneran. Bener. Masa Jadi orang punya ilmu? Orang tuh kalau punya ilmu tuh jadi bola api, jadi macan. Masa jadi pisang? nyamar jadi gedebok pisang. Enggak, ini beneran apa bohong? Beneran, Bang. Orang punya ilmu, terus dia nyamar jadi gedebok pisang. Nggak, kenapa dia nggak jadi kuyang, jadi apa gitu loh. Masa di kampung lo orang punya ilmu nyamar jadi pisang? Gak tahu deal-dealan sama Nggak, dukun gimana. kan? Nggak, ini beneran apa bohongan? Beneran, Bang. Ada yang kayak gitu? Ada. Jadinya dia Gimana sih? Gimana? abis itu nggak tahu tuh dia ngumpet kemana Ya, tapi kan dia juga harus jadi gedebok. Sampai berapa hari dia jadi gedebok? sampai akhirnya di desa sebelah ada kejadian itu juga. Dan kebetulan ada orang pinternya. Coba babatin gedebong pisang. Oh, di ini, dibabat. Dibabat semua sampai akhirnya kena tuh sama si maling. Ke sabet. Kesabet. Tapi sabetnya itu udah di mantra-mantra lah. Oh, ini kayak temen gue ceritanya di Bali. Tapi ini cerita zaman SMP ya. Jadi gue nggak tahu anak-anak SMP kan suka ngelebih-lebihin ya kalau cerita ya. Jadi ceritanya itu dia lagi nginep di Bali. Di depan villanya itu tuh villa cukup tua sih. Depan villanya itu dia ngelihat ada sepeda. Nah dia nggak tahu itu sepeda siapa. Jadi pas diambil batu dilempar, sepedanya bilang "Ao" gitu. Nah gue nggak tahu dia percaya nggak percaya tuh. Tapi kalau ketawa sih. Oh mungkin dia Kan ini beneran cerita teman gue loh. Kalau ketawa, dia ceritainnya serem loh. Dia serius loh. Zaman itu serem itu loh. tadi ada gedebong pisang. Masa Iya. sepeda nggak bisa sih? Sepeda tuh bisa digoes loh. Ntar ada yang nyamar jadi kamera bisa. Iya. Nggak, ini serius. Gue serius beneran. Dia lempar batu itu. Au gitu. Siapa kan ditanya? Mungkin dia ngelempar. Mau San Mori nggak gitu katanya.
Oh iya, sana pakai motor. Salah alat transportasi. Cuma ya percaya nggak percaya. Oke, berarti di desa lo ini cukup beraneka ragam ya kisahnya ya. Kadang ada main santet. Iya, ada pesugihan, terus tadi ada apa namanya? Ada kesurupan, Hantu-hantu. terus tadi ada kepala gelinding, ada ojek Kepala nggak ada. kepala nggak ada, terus yang terakhir tadi orang jadi gedebok pisang. Ini desa apaan sih? Kok kayak perkumpulan. Emang agak Narnia dikit. Agak Narnia. Tapi ada cerita titipan nih Bang. Dari? Mak-mak. Gue pengen cerita ke tempat Bang Radit. Mama siapa? Mama pernah ngalamin nih. Oh, mak lu? Bukan, mamanya temen gue Bang. Kan gue gak punya emak. Ini dari maknya temen lo? Maknya temen lo tahu lo mau kesini? Terus dia bilang, aku punya cerita serem. Oke, coba kenapa jadi dititip-titip gini? Pertama kali gue ada cerita dititip. Iya. Jadinya dulu dia tinggal di Cirebon. Si maknya ini, mak temen lo ini. Saudaranya dia tuh mau melahirkan lah. Oke. Karena zaman dulu belum ada bidan dan dokter belum canggih lah. Kita harus ke dukun beranak. Oke. Dan kata orang situ jangan sampai jemput dukun beranak tuh di tengah jalan. Oke. Karena dia nggak tahu jalan. Karena banyak mobil. Enggak dong, Bang. Karena apa? Bahaya. Bahaya karena itu bisa aja kuntilanaknya nyamar. Oke. Terus? Mungkin karena panik akhirnya dia memanggil dukun beranak. Ketemulah di tengah jalan. Ditanya, kok Mbah ada di tengah jalan sih? Terus dia bilang, kan anak kamu mau lahiran. Ayo saya bantu. Akhirnya datanglah mereka berdua sampai ke rumah. Pas istrinya mau lahiran, tiba-tiba si Mbah itu ketawa. Berubah jadi kuntilanak. Berubah? Ini saudaranya mak lo ini? Maknya temen lo ini? Si dukunnya itu berubah jadi kuntilanak. Iya, nggak maksudnya ini cerita beneran dari dia gitu. Di ruang bersalin, dia berubah jadi kuntilanak. Terus apa yang terjadi? Akhirnya didoa-doain Bang. Terus kuntilanaknya hilang. Tapi kuntilanaknya bantu melahirkan? Gak sampai situ Bang. Oh enggak. Baru sampai datang udah mau ngelahirin dia ketawa-ketawa. Kayak seneng mungkin akan dapat mangsa bocah gitu. Oke. Dan ternyata si mbah dukunnya tuh masih di rumah. Oke. Dan itu ternyata emang kuntilanak beneran? Kuntilanak beneran. Akhirnya dipanggil lagi lah ke rumah. Si itunya, si dukunnya. Ada cerita satu lagi Bang. Oh, banyak amat titipan nih. Ini kenapa jadi forum? Apa cerita titipan berikutnya? Emang kita tarikin 500.000 per cerita. Oh, iya. 500.000 per cerita. Iya. Buat bahan ya? Buat bahan. Iya. Dia tinggal di Tegal Parang sini. Oke, si orang yang punya cerita ini. Mak itu juga. Oh, ada lagi. Oh, Mak ini punya banyak cerita. Kenapa nggak dia aja narasumber? Mungkin dia bilang, ntar ceritanya bingung gimana ngomongnya di YouTube gitu. Oh, iya. Okay. Pokoknya habis banjir lu Bang. Oke. Habis banjir, mati lampu lah di sana. Malam-malam ada tukang sekoteng jualan. Si emaknya mama ini. Iya. Ini ibunya sekarang ya? Beli ke tukang sekoteng. Kok jualan malam-malam sih Mas? Ini kan udah pada pulang. Iya Bu, namanya nyari rezeki kan. Emang Mas kalau malam-malam gini nggak takut apa sama setan? Nggak takut Bu. Setannya begini ya, dia nengok mukanya rata Bang. Wah, itu ibunya ngalamin? Ngalamin. Setan muka rata. Oke, tapi itu sering kita dengar ya, setan muka rata itu. Itu banyak juga ya? Tapi agak anehnya kenapa jual sekoteng gitu? Iya ya. Dia modalnya dari mana kan? Iya juga ya, cuma kan banyak yang jualan-jualan kayak gitu. Ada yang anak-anak, setan anak kecil, jualan apa gitu kan. Tapi di mana logikanya ketika setan tuh bisa bawa jualan gitu? Ya gue nggak tahu, ya kenapa nanya gue sih, seakan-akan kayak gue ngerti. Iya kayak tukang nasi goreng, tok. Iya jualan nasi. Itu gerobaknya dibuatnya gimana gitu? Tapi yang ada cerita itu kayak di asrama ya, gue nggak tahu ceritanya siapa. Di asrama tuh ada ini anak asrama di lantai 2.
tiba-tiba ada bunyi nasi goreng. Mereka mesen nasi goreng. Begitu dia lihat, loh ini kan lantai 2. Ternyata tukang nasi gorengnya melayang. Nah, cuman maksud gue adalah, ini kan udah mesen ya? Emang lu gak nyadar dari awal kalau itu lantai 2, ngerti gak sih maksudnya? Punya ninjutsu. tukang gorengannya. Oke, itu 2 cerita titipan. Udah. Ntar ada SMS bang. Oh, enggak. Oke, jadi intinya adalah ini desa lo, desanya angker ya. Lumayan lah. Desanya angker masih sekarang. Nenek masih ada tapi. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Terus sekarang rumah tersebut gimana? Ada yang bersih-bersih lah. Oke, itu nggak pernah ada kejadian lagi semenjak nenek lo udah meninggal gitu. Karena nggak ada yang nginepin. Oke, lo terakhir ke sana kapan? 2019. 2019. Oh, berarti 2 tahun yang lalu. Oke, terakhir nih buat yang nonton kan siapa tahu kan ada cerita juga di desanya. Ya kan? Kan kalau kita dengar kan cerita KKN di desa penari serem. Ini di desa lo tadi pengalamannya aneh-aneh. Kalau yang masih tinggal di desa juga atau yang nonton ada di desa, tinggalin di komen pengalaman paling serem di desa lo. Makasih semua.